Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trading Konsisten. Seperti biasa di sini saya bakalan melakukan live trading dan akan mengedukasi kalian semua. Saya akan memberikan alasan kenapa saya melakukan open posisi buy dan open posisi sell. Jadi bisa kalian ambil hikmahnya dan ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya ya. Nah, di sini saya menggunakan akun demo karena saya di sini juga belajar dan seperti yang di video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa kali bahwa saya masih belum ada uang dingin alias tidak ada uang yang nganggur. Di sini saya masih adanya uang pokok, jadi saya tidak berani untuk melakukan deposit ya. Jadi saya akan melakukan deposit di saat tanggal 2 Mei. Itu kalau dihitung-hitung 9 bulan dari bulan September sekarang ya. 9 bulan, jadi saya belajar juga selama 9 bulan itu sambil mengedukasi kalian semua dan insya Allah nanti waktu saya maksud saya waktu saya deposit, insya Allah saya tidak akan mendapatkan rugi sampai 0 rupiah seperti yang saya alami sebelumnya seperti itu. Oke, langsung saja di sini saya akan melakukan trading. Di sini ini sudah menyentuh area kita telat ya tadi. Kenapa saya bisa bilang telat? Karena di sini dia sudah menyentuh area resisten. Maksud saya ada support yang sudah menjadi resisten ya sekarang. Ini juga ada area support dan terdapat momen morning star ya. Lihat. Ini morning starnya ini strong atau kuat. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Karena di sini sebelum ada morning star itu di sini candle ininya itu adalah doji dan candle konfirmasi dari morning starnya itu melebihi candlestick yang sebelumnya ya. Jadi seperti itu. Tadi kalau kita open posisi 3 menit atau 5 menit kita mendapatkan profit ya. Bisa kalian lihat sendiri. Santai aja dulu. Kita cari momen-momen yang lain. Ini momennya semuanya pembalikan arah tren ya. Di Euro USD ini tadi awalnya kan tren naik, terus sekarang sudah tren turun, mau membuat tren turun seperti itu maksud saya. Nah, ini juga oke. Nah, di sini saya berani open posisi. Ya Allah, ininya belum saya ubah ya, 15.000. Aduh, nggak apa-apa ya, kita open posisi 45.000. Alhamdulillahnya di sini semoga aja ya profit. Oke, kenapa saya melakukan open posisi sell selama 3 menit yang seharusnya 15.000? Karena human error atau kesalahan manusia. Manusia juga punya salah ya, wajar ya, lupa itu. Nah, di sini kenapa saya berani melakukannya? Karena di sini terdapat momen konfirmasi bullish engulfing ya. Bisa kalian lihat ya, ini strong. Kenapa saya bisa bilang strong atau kuat untuk pembalikan arah tren turunnya? Karena di sini engulfingnya itu sudah ada konfirmasi bullish engulfing dan juga ada konfirmasi candlestick Marubozin ya. Bisa kalian lihat ini perfect, tidak ada shadow, seperti ini ya, yang sumbunya ini yang panjang. Dan juga yang awalnya RSI 10-nya ini di area overbought di atas 70%. Ini waktu ada konfirmasi engulfing ini dan Marubozu digabung jadi satu. Ini tren maksud saya line yang hijau ini, garis yang hijau itu menembus ke bawah garis 70% ini ya, area overbought itu maksud saya. Nah, kita tinggal tunggu profitnya. Semoga aja ini profit karena open posisi pertama aja sudah 45.000 gitu. Nah, buat kalian yang kenapa saya open posisi 15.000? Karena saya belajar juga open posisi di bawah 1% ya. Kan 1% dari 2 juta itu 20.000. Jadi saya open posisinya 15.000, jadi di bawah 1% dan pastinya aman ya. Kalau kita melakukan kompensasi sampai level berapapun kita masih kuat ya, dan kita tidak dak-dikduk ya. Oke, di sini kita ambil positifnya saja ya. Oh ya, akun demo dan akun real itu pergerakannya sama saja ya. Jadi jangan kalian itu akun demo itu pasti profit terus gitu. Nah, bisa kalian lihat di
eh, cut JPY ini akun demo seperti ini ya candlesticknya. Saya ganti akun live, sekalian lihat pergerakannya itu sama saja teman-teman. Nah, sekalian lihat ya di sini. Oke, kalaupun ini loss, saya masih berani open, maksud saya kompensasi. Kenapa saya masih berani kompensasi? Karena kan yang seharusnya saya open posisi 1% itu 20.000 ya. Kalau dikali 3 itu 60.000. Nah, sebenarnya saya masih kuat karena ini masih di bawah 60.000 atau di bawah kompensasi level 1 saya ya. Karena di sini saya kan open posisi awalnya kan 15.000 dikali 3 gitu. 45.000 masih aman. Oke, loss di sini saya open posisi naik 3 menit. Kenapa saya open posisi naik di sini? Karena bisa kalian lihat di sini ya. Di sini kok Fibonacci. Bentar, saya hapus dulu Fibonacci-nya. Di sini ada area resisten yang sudah menjadi support karena ditembus dan terdapat konfirmasi momen Morningstar ya di area support. Sekalian lihat ini strong ini, insya Allah saya profit. Amin ya Allah. Oh ya, tadi saya open posisinya nggak di detik 00 ya. Itu juga kesalahan saya tadi. Karena saya buru-buru ya. Aduh, nggak apa-apa. Insya Allah ini profit ya, saya yakin. Kita lihat saja nih. Jadi kalian dengerin ya, maksud dari edukasi saya itu kenapa saya melakukan open posisi buy atau sell. Jadi biar kalian waktu melakukan trading itu terus menemukan momen-momen yang seperti saya seperti ini, kalian itu bisa berani gitu melakukan open posisi. Dan yang pastinya sebelum open posisi kalian juga harus memikirkan alasannya terlebih dahulu gitu. Waduh, keras ini ya. 125.000 kalau loss ini saya open 400.000, kalaupun ini loss saya akan stop gitu karena tetap jaga money management dan juga tetap itu ya, jangan langgar money management kita, plan money management yang kalian buat atau money management yang setelah saya buat ya, yang seperti di video sebelumnya saya jelaskan bahwa take profit di money management yang saya buat adalah 3% dari modal. Jadi kalau modal 2 juta, take profitnya 3% itu 60.000. 20.000 kali 3 ya. 60.000 dan lossnya itu juga maksimal di kompensasi ketiga. Nah, kalau sudah loss sampai 3 kali atau di level ketiga itu stop, kita lanjut besok ya. Kita lanjut besok, kita mulai dari 15.000 ya, nggak boleh kita lanjut di kompensasi keempat. Nah, gitu. Jadi loss kok loss, Bang. Nanti kan loss apa uang kita kan nggak kembali ya, nggak apa-apa. Kan kita masih ada hari-hari selanjutnya ya untuk melakukan atau untuk mengembalikan uang yang sudah loss di kompensasi ketiga itu. Nah, di sini alhamdulillahnya yuk jauh tinggi, alhamdulillah ya Allah profit. Seperti yang saya katakan di sini terjadi momen Morningstar di area resisten yang sudah menjadi support karena sudah ditembus candle ini ya. Nah, terus kenapa saya bilang kuat karena di sini Morningstar-nya itu candlestick konfirmasinya itu melebihi candlestick yang sebelumnya, sebelum doji ini ya. Ini juga ada doji juga, waduh kuat itu untuk naiknya itu gitu teman-teman. Ya alhamdulillah profit di sini. Oke, kita main di 15.000 dua kali itu ya, dua kali trading lagi saya bakalan stop karena sudah melebihi batas money management saya ya. Nah, di sini ada di area support, ini ada di area support. Telat ya, di sini juga terjadi Morningstar. Nah, ada momen tree soldier ya ini ya. Enggak salah namanya. Candlestick tree soldiers. Nah, oh bukan. Iya ya. Nah, iya.
Gak tahu sih. Pokoknya saya tahu kalau ada momen seperti ini tuh bakalan naik ya. Oke, kita langsung open posisi di detik ke 00. Kita buktikan. Sip. Kita ambil yang ke bawah ya. Oke, malah turun ini. Walaupun kalau ini malah turun, saya masih ada support cadangan ya. Support area kedua yaitu di sini. Nah, sip. Di support kalaupun ini loss berarti kan ini kan ada support area yang warna kuning itu support area 1 ya. Nah, ini sudah ditembus berarti selanjutnya bakalan mantul atau mental ya ketika menyentuh garis yang biru ini ya atau support 1. Kalau ini terjadi momen langsung saya siapkan kompensasi kali 3 ya. Kalau kalian open posisinya dari 1%, kalian kalikan kali 2,5 saja sudah cukup ya teman-teman. Nah, di sini dia nggak berani tembus nih. Sip. Sip nih. Bisa naik ini ya. 2 candle lagi nih penentu ini ya. Dia nggak berani nembus. Nembus palingan cuman sedikit ini ya. Itu udah gitu dia naik lagi. Aduh. Wah, ini kalau sudah ditembus ini beda lagi nih ceritanya ini. Aduh. Kita tunggu dulu, semoga aja ini jadinya doji ya, nanti naik terus jadi apa yang namanya dragonfly ya, kalau nggak salah dragonfly doji, terus terjadi momen morning star itu momen andalan ya. Aduh, loss. Oke, nggak apa-apa, kita tenang, santai aja dulu. Di sini saya pakai analisa, saya tambahkan Bollinger Bands, periodenya 20, simpangannya 2 ya. Nah, sebentar. Ini saya semoga aja ini jadi momen tweezer bottom ya. Biar saya melakukan kompensasi open posisinya itu tidak ragu-ragu ya. Kalau ini jadi momen tweezer bottom, wah, langsung saya open posisi buy 3 menit ya. Kalaupun loss nanti saya tambahkan 2 menit open posisi buy lagi dan dikompensasi kalikan 2 ya. Ini masih kompensasi kali 1. Jadi masih aman. Yuk asik nas. Alhamdulillah ya Allah, yuk bisa yuk jadi momen yuk. 5 4 3 2 1. Oke. Saya open posisi buy. Aduh, kok ini tiba-tiba cerah sendiri. Aduh, tim saya. Nah, tim saya benar-benar saya kecilin dulu keterangannya. Oke, seperti biasa saya akan memberikan alasannya. Ya, alasannya di sini di garis Bollinger Band supportnya yang warna merah ini kan ada garis Bollinger Band. Dia itu sudah melebihi ya 2 kali. Bahkan 2 kali nih candlesticknya itu offset ya. Saya menyebutnya offset 2 kali ya. Ini candlestick yang pertama, kedua. Dan juga di sini ada konfirmasi dari tweezer top tweezer bottom ya. Candlestick, saya kasih contoh candlestick tweezer bottom. Nah, tweezer bottom itu terjadi jika di area resisten. Ya, maksud saya jika terjadi di area support. Kalau tweezer top itu terjadi di area resisten ya. Nah, bisa kalian lihat ya, ini bentuknya sama ya, hampir sama punya saya. Bedanya itu ininya kalau saya sih menyarankan kalau kalian menemukan momen seperti ini, kalian jangan open posisi ya. Jangan open posisi dulu karena ini tuh persentase pembalikan trennya itu low ya atau kurang. Nah, kalau kalian sudah menemukan seperti ini, seperti contoh seperti ini tweezer bottom. Ini kan dia di area opennya kan di atas ini ya yang candlestick merah, dan close-nya terus di area open yang candlestick hijau itu kan di bawah, terus close-nya di atas.
itu sama dan juga ada shadow yang sama ya. Jadi ini tuh sudah disebut perfect ya atau kuat untuk membalikan tren. Nah, kalau seperti punya saya ini masih severity-nya atau pembalikan trennya itu masih rendah ya. Gitu teman-teman, masih low. Jadi nah kok contohnya seperti ini nih, masih dia itu masih ragu-ragu. Nah, tuh di sliding ya Allah. Oke, ini bisa saya kalikan 3 itu 120 ya. Saya tambahkan 2 menit kali. Nah, aduh, bismillah ya Allah, semoga trading profit yuk. Walaupun ini akun demo, ini saya rasanya masih deg-deg ya, karena saya itu sudah mengalami sampai 0 rupiah itu loh, bayangkan. Waduh. Nah, tuh aduh. Yuk trading profit yuk. Yuk, nah sip, naik. Dikit lagi loh, Aduh, tipis loh itu. Ya Allah. Oke, nggak apa-apa, ini masih di kompensasi level 2 ya. Fingerprintnya saya hapus dulu ya biar enak analisa kita. Kita tunggu dulu aja ya. Ini sideways. GBP USD juga sideways. Agak deg-degan ya. Oke, saya open posisi sell selama 3 menit di sini. Alasannya nanti saya kasih ya. Bentar dulu. Sip. Insya Allah profit ini, saya yakin. Nah, untuk alasannya sendiri di sini ada momen divergent ya. Kalau saya kasih kok crossline. Kalau saya kasih mana ini trend line, garis trend. Nah, kalau saya kasih garis trend di sini bisa kalian lihat, ini kan resistennya kan semakin naik ya. Nah, semakin naik. Tetapi di sini di indikator MACD dan juga sudah ada konfirmasi dari indikator RSI 10 dan juga indikator stokastik oscillatornya itu turun ya, malah turun. Seharusnya kan kalau contohnya seperti ini. Ini resisten ke sini. Bentar. Sorry tadi ada yang manggil. Contohnya seperti ini kan, ini resisten ini naik. Nah, indikatornya juga bakalan ikut naik ya. Bisa kalian lihat ya. Ini ke sini di resisten ini naik juga, tambah tinggi. Nah, kalau di sini ininya itu tambah tinggi tetapi indikatornya malah turun ya. Jadi nggak apa ya nyebutnya itu, nggak sama gitu ya. Wah, ini kalau loss di kompensasi ke level 3 yang sudah saya plankan ya money manajemennya. Kalau ini loss di kompensasi ketiga ini ya 400.000, saya bakalan stop dan lanjut lagi besok gitu ya. Aduh, ini saya masih berani ya di kompensasi, walaupun saya di kompensasi keempat itu saya masih berani, tapi saya tidak mau melanggar money management yang saya buat sendiri. Karena walaupun kalau saya open posisi 1% kan awalnya kan 20.000, terus kali kompensasi ke 1 itu kali 3 itu 60.000 ke kompensasi kedua 180.000 ke kompensasi ke 3 itu 400.000 lebih ya. Nah, di sini saya masih di 400.000, berarti saya masih aman gitu. Yuk, kalaupun ini loss atau profitnya, alhamdulillah ya Allah. Sip. Aduh, nggak apa-apa. Kalaupun ini loss, saya berani open posisi 400.000 ini karena terdapat momen evening star ya. Aduh. Kalaupun itu profitin aja ya. Jangan di loss kan. Alhamdulillah ya Allah.
Alhamdulillah. 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillahirobbilalamin. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun ini cukup tegang ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi. Bentar, ini 15.000. Kapan posisi sell? Nah, seperti yang saya katakan tadi kan ada momen divergent tadi di sini. Resistennya naik tetapi indikatornya turun. Nah, saya berani open posisi sell dan alhamdulillah tadi profit ya. Nah, kenapa saya berani open posisi sell lagi di sini selama 3 menit? Di sini ya sama seperti tadi, ada momen divergent, masih ada momen divergent ya, bisa kalian lihat di sini. Nah, yang di sini ada yang di anak panah saya di sini ada momen divergent, dan divergent itu sendiri dikonfirmasi oleh evening star ya. Jadi terjadi evening star di area resisten. Area resistennya itu sini ya, di harga 82486. Bisa kalian lihat ya, candlenya ini perfect ya. Perfect hammer, hanging man ya. Kalau nyebutnya itu turun. Kalau hammer kan palunya di atas. Nah, kalau hanging man itu kebalik ya palunya. Dan juga ada konfirmasi dari evening star, yaitu ininya candlestick konfirmasinya itu melebihi candlestick yang sebelumnya ini ya. Nah, dia itu melebihi turunnya. Nah, kalaupun ini loss, saya masih berani kompensasi sih, karena saya masih untung dari apa ya namanya tadi, dari kompensasi yang sebelumnya tadi. Kalau ini berhasil kompensasinya, saya bakalan stop trading dan saya itu ya, kita lanjut besok lagi. Aduh, ini kayaknya masih kuat naik ya. Kalau dilihat dari stokastiknya sudah menyilang, MACD-nya juga menyilang, dan batang hijaunya itu sudah tumbuh di atas garis ini ya. Garis 01 ya. Santai. Nah, kalau kalian menemukan momen seperti ini ya, momen seperti yang saya sebutkan sebelum-sebelumnya, kayak tweezer top, evening star, ataupun morning star, ataupun bullish engulfing, tetapi momennya tidak sah ya, atau gagal seperti ini. Nah, itu yang dinamakan momen satu yang gagal. Nah, nanti kalau momen keduanya kalau momen keduanya itu sudah 90% itu profit. Kalaupun itu loss, momen yang ketiga itu sudah pasti 100% profit gitu ya. Jadi kalau di momen ke-1 ini evening star ini gagal. Nah, di evening star kedua itu sudah pasti profit ya, 90% itu kebanyakan. Kalaupun gagal di momen ketiga nanti bakalan 100% itu ya. Saya bisa bilang pasti profit. Walaupun tidak 100% itu pasti gitu. Nggak mungkin ya evening star itu atau momen-momen candlestick yang lainnya itu membohongi kita gitu, teman-teman. Sudah pasti ya. Oke, semoga aja nih jadi tweezer top ya, karena di area resisten. Kita sabar aja kalau kalau mau trading itu santai, tenang gitu ya. Nah, ini jadi hammer, ini saya berani sell ya. Maksud saya kalau jadi tweezer itu. Aduh, saya masih ragu-ragu nih. Jangan dulu lah ya kalau ragu-ragu. Kita cek market lain aja. Wah, ini kan longsor ini, ditembus ini. Nasib sih ini nih. Momen bagus ini ya. Ada momen divergent dari support sini ke support sini, dan juga konfirmasinya evening star ya, morning star maksud saya. Momennya bagus ini. Ini ya konfirmasi divergennya itu sudah dari MACD. Hologram MACD-nya juga konfirmasi kalau ada divergent.
RSI 10 juga divergen dan juga stokastik juga divergen ya. Nah, sip. Yuk naik yuk. Walaupun ini tidak terjadi momen Morningstar, tetapi di sini terjadi momen doji ya. Nah, kenapa saya bisa bilang momen doji? Nah, momen doji itu ketika ada doji di area support dan juga ada konfirmasi divergen. Nah, terus apalagi di sini dojinya itu 2 kali ya. 2 kali itu sudah strong. Kalau kalau terjadi doji lagi ini 3 kali, wah itu sudah perfect gitu ya teman-teman. Jadi yang saya pahami itu momen doji itu seperti itu. Kalau ada doji di area support, nah terus konfirmasinya kalau evening star itu sudah pasti naik. Kalau kalau maksud saya morning star itu sudah pasti naik. Tapi kalau terjadinya doji itu sudah pasti naik karena dojinya 2 kali. Apalagi kalau dojinya 3 kali itu sudah insya Allah naik. Waduh, ini kemana turun? Aduh. 30 nih, gaskan dah ya, langsung gas. Ya Allah, please lah ini jadi tweezer bottom lah, atau enggak jadi morning star lah yuk. Alhamdulillah naik jauh teman-teman, seperti yang saya katakan tadi ya. Dan alhamdulillahnya di sini konfirmasinya juga dari RSI sudah ditembus ya, area oversold-nya ini garis 30% dan stochastic oscillator-nya ini juga sudah menyilang, MACD-nya juga mau menyilang dan batang hologramnya ini sudah mau muncul di area horizontal 0 ini ya, garis horizontal 0. Sip. Nah, alhamdulillah. Nah, kalau seperti ini tuh konfirmasinya itu 2 itu sudah strong ya, atau perfect saya bisa dibilang. Di sini ada konfirmasi doji 2 kali dan engulfing. Wah, di sini ada azan ya, saya pause dulu. Oh ya, kalian bisa lihat saja ya tanpa saya pause. Jadi saya jawab azannya dulu. Kalian bisa lihat detik-detik saya profit ini. Alhamdulillahnya profit ya di sini. Oke, mungkin cuma sekian saja ya. Bisa kalian klik like, comment, share, dan subscribe. Oke, see you next video ya teman-teman. Maaf di sini ada. Oke, langsung saja saya tutup. Bye.